Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Irna Listiani. Saya mengajar di SMPN 2 Majalaya, Kabupaten Kerawang, Provinsi Jawa Barat. Setelah mengikuti pelatihan mandiri di Pelapor Merdeka Mengajar, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata sebagai bentuk implementasi pemahaman dengan topik Merdeka Mengajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Mengajar, maka sasaran pada topik tersebut yaitu yang pertama, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pemahaman yang kedua yaitu tentang pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga yaitu penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada Merdeka Belajar, ada 5 modul yang akan saya ringkas di sini. Modul yang pertama berisikan tentang mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua tentang mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pengerti. Dan yang terakhir, modul kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan masing-masing kelima modul tadi. Modul yang pertama yaitu tentang mengenali diri dan memahami diri sebagai peserta didik. Bapak Ibu guru hebat, buatlah peserta didik menyukai pembelajaran dengan mengetahui karakter dari peserta didik. Salah satunya yaitu pendidik harus mampu mengenali kekuatan maupun kelemahan diri sendiri. Yang kedua, pendidik dituntut untuk adaptif terhadap perubahan dengan meningkatkan kapasitas diri agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta mendukung tujuan pendidikan. Yang ketiga, pendidik harus mampu mengenali karakter dan kebutuhan peserta didik agar dapat menuntun muridnya untuk mengenali diri sendiri, menyesuaikan tujuan dan kebutuhan belajar yang relevan, kontekstual terhadap lingkungannya. Modul yang kedua yaitu menerangkan bahwa kita sebagai pendidik harus mendidik dan mengajar secara menyeluruh. Maksudnya adalah mendidik menyeluruh. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi pendidikan keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian, di zaman dahulu kita selalu mengajarkan anak hanya pada kognitifnya saja. Perlunya pendidikan sebuah sistem yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia dengan sistem AMON. Kita sebagai pendidik juga harus memanusiakan secara utuh peserta didik. Artinya, pendidikan berperan dalam membantu peserta didik
memenuhi kebutuhan lahir dan batin agar tercipta keseimbangan dalam hidup. Modul yang ketiga mempelajari tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh kita bagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan kodrat murid dan ada juga yang disebut dengan ajas trikon. Kodrat murid. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan dan bergerak secara cepat. Kodrat murid di sini kita bagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama kodrat alam. Artinya, peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya, masing-masing sesuai dengan lingkungan tempat anak berada. Kodrat murid yang kedua yaitu adalah kodrat zaman. Sebagai pendidik, guru harus bergegas beradaptasi terhadap perubahan zaman. Yang kedua yaitu ajas trikon. Pendidik dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya. Ajas trikon di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu continue, yang kedua convergent, yang ketiga konsentris. Continue adalah pengembangan secara berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua convergent. Convergent adalah mengembangkan yang dilakukan dapat mengambil segala sumber dari manapun dan kapanpun, tetapi harus tetap disesuaikan dengan kebutuhan. Ajas trikon yang ketiga yaitu konsentris. Konsentris adalah pengembangan dilakukan dengan tetap memegang kuat kearifan lokal, tetap menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan karakter budayanya sendiri. Di modul 3 ini, pendidik menjadi penghubung sumber-sumber belajar yang ada di sekolah dan di sekitar peserta didik. Lanjut pada modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pengerti. Untuk menumbuhkan budi pengerti peserta didik terbagi menjadi 2, yaitu ada biologis atau yang disebut dengan rasa, ada intelligible yang disebut dengan kognitif atau berpikir. Pendidik berperan serta dalam membantu peserta didik untuk menemukan kecerdasan budi pengerti dengan tuntunan, pendampingan, dan teladan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pendidik dan melatih kecerdasan budi pengerti, ada teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Ada 2 teori konvergensi, yaitu yang pertama teori tabula rasa, dan teori yang kedua yaitu teori negatif, di mana kedua teori ini merupakan aliran daya pendidikan. Melalui pendidikan, kecerdasan budi pengerti peserta didik akan bertumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan tabiat asli dan watak biologis akan semakin tersamar, menebalkan watak baik peserta didik yang akan mewujudkan kepribadian dan berbudi pengerti baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi tulisan buram yang belum jelas maksudnya. Maka,
Tugas pendidik membantu menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan tersebut dengan tuntunan terbaik. Dan modul yang kelima yaitu tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada 3 fungsi pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama yaitu mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan memberikan kepercayaan bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan yang kedua yaitu pendidikan membantu mengantarkan peserta didik untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Fungsi pendidikan yang ketiga yaitu kemerdekaan peserta didik adalah kunci yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, sebaiknya kita sebagai pendidik harus bisa melibatkan peserta didik, mendengarkan peserta didik, dan menghargai peserta didik. Guru harus mampu mendidik secara yang pertama adaptif, kedua credible, ketiga inovatif, keempat reflektif, dan kelima kolaboratif. Menurut Ki Hajar Dewantara, melalui sistem AMONG, seluruh pendidikan dapat mencapai tujuan akhir yakni keselamatan dan kebahagiaan peserta didik. Yaitu yang pertama, di depan memberikan tauladan, di tengah memberi kehendak, dan di belakang memberi dorongan. Setelah mengikuti paparan pemahaman Merdeka Belajar, izinkan saya memohon kepada Bapak Ibu guru hebat untuk kiranya berkenan mengisi link yang telah disiapkan di bawah ini. Adapun paparan yang akan disampaikan adalah sebelumnya saya berpikir titik-titik dan ternyata titik-titik. Pertanyaan yang kedua yaitu langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan paparan Merdeka Belajar bagi Bapak Ibu guru hebat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.